oksipital akan bergeser ke arah belakang, sehingga dari kepala nanti akan menggeser daerah sini, otot daerah sini akan menggeser kepala ke arah bawah. Begitu juga sebaliknya, ketika gerakan ekstensi, maka oksipital akan tergeser ke arah depan, lalu otot-otot daerah sini akan berkontraksi untuk mendongakkan kepala ke arah atas. Begitu juga untuk gerakan left side flexion pada gambar C, ketika kita memiringkan kepala ke arah kiri, maka oksipital juga akan bergeser itu pada sumbunya ke arah kanan. Selanjutnya adalah gambar D. Gambar D itu adalah gambar ketika kepala kita berotasi. Rotasi itu adalah gerakan memutar ke arah belakang. Jadi panahnya juga terlihat memutar ya. Oke. Selanjutnya adalah atlantoaksial. Atlantoaksial ini adalah hubungan antara C1 dan C2. C1 dan C2 itu dihubungkan melalui odontoid proses. Ini disebut juga dengan no join. Jadi ini kebalikannya, no join. Siapa yang mau jawab kenapa disebut no join? Izin jawab dong. Siapa namanya, Dek? Rifki dong. Oke, yuk. Karena geleng-geleng dong. Iya, terus geleng-geleng berarti apa, Dek? Gerakannya rotasi ke kanan. Apa ya maksudnya? Oke, sip. Ke kanan Makasih. kiri dong. Oke. Ya, nih. Jadi benar kata temannya tadi bahwa no join. Kenapa disebut no join? Karena gerakan terbesar pada atlantoaksial C1 dan C2 ada rotasi. Rotasi 60 derajat masing sisi. Coba kepala rotasi bisa nggak? Nah, ada terbatas, nggak sampai 45, itu berarti ada gerakan yang sesuatu yang membatasi, entah itu soft tissue, entah itu otot, begitu ya. Jadi normalnya gerakan rotasi kiri dan kanan itu adalah 45 derajat. Nah, ini adalah pergerakannya. Lihat garis merahnya. Jadi ini atlantoaxial joint movement. Ketika ini gerakan A ini adalah fleksi. Jadi ketika kita memfleksikan leher, dagu mendekat ke arah leher, memfleksikan kepala, maksudnya dagu mendekat ke arah leher, maka ini yang terjadi gerakannya arah panahnya ya. Ekstensi sebaliknya, begitu juga dengan left rotasi. Left rotasi itu adalah kita menoleh ke arah, maka terjadi gerakan berputar di ini. Flexion itu ke miring ke arah kiri dan maka ini juga pergeseran di daerah sini. Oke. Fisiologi dari cervical mau ditanyakan? Kalau kita lanjut torakal ya. Selanjutnya adalah torakal. Ini unik karena fase bermacam-macam. Yang pertama kita bahas adalah torakal 1 sampai torakal 10 ya. Torakal 1 sampai torakal 10 ini memiliki faset yang memiliki bidang coronal. Ini namanya faset. Kalau kan kalian udah pinter-pinter ya. Jadi faset joint ini menghubungkan arah vertebrae. Jadi faset di torakal 10 itu cirinya adalah mendekati bagian coronal, bagian atas superior fasetnya menghadap ke bagian posterior atau bagian belakang nih. Sedangkan faset inferior, faset bagian bawahnya, itu menghadap ke arah depan ya. Jadi ingat faset superior, faset atas ke arah belakang, faset bawah itu menghadap ke arah depan. Sehingga sih yang itu faset itu menghadapnya ke arah mana itu nggak buat apa. Gerakan dari torakal sampai torakal itu hanya untuk ekstensi di torakal, untuk bergerak ke depan dan ke belakang itu sangat terbatas. Coba deh kalian gerakin torakal 10 bisa kan? Pasti gerak dari daerah bawah ya. Itu terbatas untuk fasetnya berhadapan sehingga dia membatasi gerakan. Sehingga kalau dislokasi pada vertebrae torakal 10 itu pasti selalu jadi fraktur. Jadi tidak mungkin tidak ada di situ jadi dislokasi. Sekarang adalah torakal 10 12. Nah, torakal 10 sampai 12 gambar bawah. Tapi faset ini lebih dekat bidang sagital. Ya, dia dekat bidang sagital, dia ke arah samping, lebih ke arah samping. Sehingga ketika dia dekat dengan arah sagital, dia bisa melakukan fleksi dan ekstensi dan bisa lateral fleksi hanya lihat pada masing-masing sisi tetapi lalu disertai oleh lateral bending itu 5 derajat. Jadi dia gerakannya lebih 5 derajat dibandingkan dengan torakal 1 sampai 10. Jadi dia fleksibel di sampai 12. Oke, lanjut lu.
Lumbalnya seperti yang kita ketahui ada 1-5. Kita lihat lumbal 1-4 ya. 1, 2, 4 itu fasenya yang warna biru, dia berada di bidang sagittal. Fasenya ngadep ke samping. Fasetnya ngadep samping ya. Pada L4 dan L5 fasetnya berubah menjadi bidang kronal, ngadep bawah. Nih, ini juga berpengaruh terhadap gerakannya. Sehingga kalau dia ngadep ke samping, kita lihat ini gambar yang sebelah kanan warna pink, itu kita lihat lumbar Petri. Dikarenakan fasetnya ke samping, dia kan lurus-lurus seperti ini, ilustrasi. Hingga gerakan fleksi dan ekstensinya bebas. Dia ke depan dan ke belakang. Sedatoral tadi, kan miring seperti ini. Jadi untuk gerakan sama ekstensi menjadi terbatas. Itulah kenapa yang mendahari daerah lumbar ini paling fleksibel, sehingga 75% total fleksi paling besar terjadi di L5 dan S sampai L1, 20% di L4 sampai 5, 50% terjadi di L sampai L4. Juga yang mendasari salah satunya pasien-pasien P itu sering terjadinya di lumbar 5 sampai 1. Memang dia yang paling fleksibel. Paham ya? Oke. Ini akan terusan-terusan dari gambar tadi. Ini gambar seperti yang depan di awal. Jadi ini adalah kan craniocervical extension ya. Kita lihat yang gambar A itu adalah atlantic joint. Ketika akan melakukan ekstra, maka titiknya akan sliding itu lalu vertical tilting ke arah belakang sehingga terjadilah gerakan ekstensi pada sel. Berikut adalah gerakan fleksi dari cervical ya. Gerakan fleksi dari cervical ini sama, dia akan jadi si otot dulu lalu slide ke belakang, vertebranya akan menjauh lalu akan terjadi gerakan ya. Fleksi dan ekstensi ternyata cervical itu ada gerakan tahan, yaitu retraksi dan retraksi. Retraksi itu jadi kepalamu ke arah depan dan retraksi kepalamu ke arah belakang. Dagunya mendekati mendekati dada. Ya. Jadi sama retraksi dan sampai tengah dari sel itu dia tetap di atas dari sel dia akan ekstensi. Dan sebenarnya ketika mau reaksi, bagian atas cervical itu fleksi dan bagian bawah akan ekstensi. Sama saja saja nanti selanjutnya akan lumbar itu ada yang namanya loop. Ini merupakan yang penting juga khususnya kalian lagi di Oxford ya. Jadi pada atlet-atlet atau pada pasien-pasien cedera olahraga kalian ini adalah pelvic rhythm. Jadi tumbuh pelvic rhythm itu adalah lumbar yang dibarengi sama pelvis. Kita lihat gambar A. Jadi ini adalah normal lumbar action. Ya. Jadi normalnya ketika melakukan gerakan ini itu yang bekerja lumbalnya 40 derajat dibarengi oleh fleksi hip. Fleksi hip itu sekitar 70 derajat. Jadi pada pasien mereka untuk gerakan stretch seperti ini, maka yang jelas jadi lumbalnya fleksi, hamstringnya juga hamstring, stroke dan lain-lain keadaan baik supaya hipnya juga bisa melakukan fleksi sekitar 70 derajat. Kita lihat gambar B ini hip fleksinya itu jadi terbatas. Sehingga membutuhkan gaya yang kuat untuk memfleksikan lumbar. Biasanya ini kalau pasien yang tightness, hamstring tightness, maka akan jadi seperti ini. Begitu juga dengan kasus yang C. Kasus yang C ini jadi pada pasien yang memiliki limited lumbar, lumbarnya tidak fleksi sehingga hipnya akan bekerja keras untuk fleksi. Begitu. Jadi intinya tubuh kita itu terdapat yang namanya lumbar pelvic rhythm. Jadi ketika kita seperti gambar di bawah atau di ruku misal salat, maka itu yang bekerja dua, yaitu bagian kita fleksi dan pelvic kita juga ikut fleksi. Tadi kan mekanisme pada saat fleksi ini juga mekanisme pada saat kita ekstensi. Jadi pada saat kita ekstensi ya, maka yang bekerja tidak hanya di bagian lumbar, tetapi juga ini bagian otot ekstensor dari ekstremitas, gluteus hamstring ya. Aplikasinya ketika pasien baik itu pasien injury atau pasien dengan LBP ketika dilakukan nyeri bagian lumbar seperti ini, coba atur bahwa mereka juga tidak ada kelainan dengan hamstring ya. Oke. Ini bisa dibisik jadi ini adalah fleksi dari torer ketika berbarengan terjadi seperti ini. Secara umum sama ketika dia fleksi maka selain jauh tapi ketika ekstensi semuanya langsung faset-faset joinnya ya. Indikasi kaki berarti itu menjadi ditorang akan ke arah yang berlawanan juga ada lumbar. Sama. Oke. Setelah selesai lumbar kita masuk joint. Jadi SI joint itu memiliki sedikit dia jadi nih organsi, ligaments, and motion the normal. Jadi tidak ada ergonom sekali kecuali pada dia memiliki sedikit pergerakan. Nah, ini ada namanya lubus itu ya untuk mengukurnya ini. Oke. Kinesiologi spine selesai, kita masuk fisiologi ekstremitas. Ini lebih mudah lagi. Tapi ada yang tanya nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut ya.
Kita masuk ke ekstremitas. Ya, saya mulai dari ekstremitas ya. Kan terminologi yang agak mirip. Kalian nggak usah catat, nanti akan saya bagi nih, tapi dipahami aja ya dulu. Nah, upper extremity by the shoulder. Jadi ada shoulder complex. Ingat ya, complex shoulder atau shoulder complex itu include all of the structure within the shoulder. Merupakan shoulder complex itu adalah semua struktur yang berkaitan dari bahu. Apa aja nih yang disebut shoulder complex? Ada clavicula, sternum, ribcage, termasuk juga join-join ada di sekitarnya. Nah, terminologi adalah shoulder girdle. Nih, jadi shoulder girdle itu merupakan scapula, clavicula, sedikit dari sternum. Jadi ya, kalau shoulder complex itu adalah pergerakan seluruh dari shoulder, dari sampai ke sedangkan shoulder atau gelang itu punya scapula dan sternum. Jadi ya, karena gerakannya apa? Kita ngomongin yang pertama adalah gelang atau shoulder. Gerakannya apa aja? Sama dipraktekin ya, biar nggak lupa. Pertama elevation, pokoknya scapulanya. Yang adalah scapula dan sternum. Selanjutnya adalah protraction. Protraction itu kan kedua scapulanya. Misalnya di dekat depan. Kalau itu protraksi, misalnya tangan hingga arah 2 cm bisa jauh. Oke. Selanjutnya adalah rotation dari scapula tangan kiri naikkan saja ke samping itu maka scapula naik. Selanjutnya adalah scapula tilt. Nah, scapula ini jadi scapula naik atas dengan gambar ini ketika olahraga. Ya. Jadi ada gerakan dari bambu. Ini akan dari shoulder girdle ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke shoulder joint. Nah, ya. Jadi dari ini juga dengan glenohumeral joint. Kalau glenohumeral joint ini banyak. Jadi scapula dan terus. Nah, kita lihat satu ini. Cuman ke depannya semua ke atas. Atas itu namanya fleksi bahu. Oke, paham ya? Ke arah bawah ke arah ini namanya ke arah itu hiperekstensi ya. Ekstensi. Selanjutnya ikutin lagi deh yang mudah ini sih mendekati bahu itu aduksi. Kalau menjauhi BD, kalau ada conduction itu gampang. Oke, selanjutnya adalah shoulder rotation. Kita nih ke belakang. Jadi ini sering ada atlet-atlet apa nih pakai bahu? Kalian bahkan kasus-kasus di olahraga apa deh? Olahraga tuh yang pakai bahu, coba. Gimana? Selain itu yuk. Voli. Oke. Yang lain apa? Terus. Lari. Ya. Jadi memang model olahraga itu kan pakai bahu ya. Benar kok, semua benar. Jadi memang secara umum nanti memang harus paham bahu. Rotasi ke belakang, ke bawah medial rotasi, ke arah samping, ini horizontal abduction. Ke arah depan itu horizontal ADD, ABD ya. Kalau begini itu section. Paham ya? Gampang kok. Oke. Lanjut elbow. Elbow dikit lagi gerakan karena tipe sendinya kan di sendi yang memiliki ball kayak banget. Bukan fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Pronasi, supinasi pakai mana? Coba praktekin. Kalau itu pronasi ini, ya. Oke. Ya. Ini lanjutnya untuk wrist dan jari. Flexion, ulnar deviasi itu kalau radial deviation itu arah ya. Selanjutnya kita lihat jari-jari. Ini hitam, ini hitam. Jadi ini lumayan kan sih. Coba bentar ya. Kita lihat gampang. Ini flexion, ini extension. Soalnya ini soalnya ini kalau kecil. Flexion, kalau ya ini abduction, ini adduction ada. Fleksi, ekstensi. Dari ini ada si induksi. Kalau jempolnya berkemudian kelingking masih kalau oke. Ya. Lower extremity. Lower extremity kita berarti bilang kalau tipe jalan socket, maka dia akan banget gerakannya. Pertama fleksi kan. Kalau gerakan ekstensi dari depan ke belakang, ekstensi berarti ke belakang lagi. Kalau abduksi batang tubuh, abduksi batang tubuh. Gerakan seperti ini dia akan lateral disebut juga laterasi, kalau ke dalam disebut dengan rotasi. Paham ya? Selanjutnya adalah lutut. Lutut kedua fleksi. Fleksi derajatnya ini derajat untuk fleksinya 0. Nah, ini adalah kaki. Lihat kaki dari ya. Soft berarti di atas, flexion ke arah dalam, lalu pronasi ke arah luar. Nah, ini juga abduksi. Jadi kita taruh di lantai, kalau ke arah luar isi dalam itu abduksi.
Gitu juga jari kaki kalau dicengkram fleksi pas ekstensi dan hiperekstensi. Jempol kaki sama jari kaki juga ada abduksi dan aduksi. Oke. Saya punya yang mau tanyakan? Mau menanyakan? Ya, nggak susah. Cuma mau